Dalam seri ke-213 ini didukung oleh para pemain Kang Iwan sebagai Sugata Brahma, Ivonero sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Yoko sebagai Empu Renteng, Margaret sebagai Dewi Sambi, Aa sebagai Rangkut, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Bajil merasa girang mendapat laporan dari Caran Lejong tentang Sakawuni. Dia menduga keras bahwa Sakawuni tentulah mempunyai hubungan dengan Arya Kamandanu. Paling tidak dia pasti akan bisa dimintai keterangan tentang Arya Kamandanu. Sampai saat ini Empu Bajil masih penasaran. Dia ingin sekali memiliki pedang naga puspa. Karena itu dia bermaksud meringkus Sakawuni. Hal itu dilakukan juga karena dia ingin mengambil muka di depan Kebo Mundarang. Dia ingin berbuat jasa pada pemerintah Kediri. Maka setelah dirasa segala sesuatunya siap, pendekar cebol dari lereng Tengger itu pun memerintahkan anak buahnya agar segera berangkat ke lereng Bromo, ke rumah kediaman Ki Sugata Brahma. Semenjak Arya Kamandanu meninggalkan desa Tanibala, Sakawuni menjadi sangat sedih dan menderita. Ki Sugata Brahma tahu apa yang sedang dirasakan cucunya. Dia lalu berusaha menghibur hati cucunya dengan memberikan latihan-latihan olah kanuragan. Telah 14 hari lamanya Sakawuni berlatih jurus-jurus angin lengan 1000. Dan Ki Sugata Brahma nampaknya cukup puas dengan hasil yang telah dicapai Sakawuni selama latihan. Uni. Iya, Kek. Sekarang kau sudah tahu apa itu jurus angin lengan 1000. Pada dasarnya, jurus ini bertopang pada kekuatan aliran nafas. Dimulai dari gendang telinga manusia. Pertama kali kita harus mendengarkan suara angin. Kemudian kita menyatu dengan kekuatan angin. Itulah sebabnya mengapa jurus ini dinamakan jurus angin lengan 1000. Kalau kau mampu menguasai jurus ini dengan sempurna, maka kau akan menjadi pendekar wanita yang diperhitungkan di negeri ini. Sampai saat ini, apakah ada yang masih ingin kau ketahui tentang jurus angin lengan 1000? Ada, Kek. Apakah jurus angin lengan 1000 ini harus dimainkan dengan senjata, ataukah sebaiknya dengan tangan kosong saja, Kek? Itu tergantung kebutuhannya, Uni. Dengan senjata boleh, dengan tangan kosong pun tidak apa-apa. Sekali lagi, itu tergantung kebutuhan. Iya, Kek. Ya, di samping itu, pembawaan watakmu juga ikut menentukan. Kalau kau merasa lebih aman, lebih mantap memainkannya dengan senjata, nah, lakukanlah. Oh, iya, Kek. Oh, ya, Kek. Sampai saat ini, saya masih merasa kesulitan untuk memusatkan pikiran, untuk mempersatukan kekuatan saya dengan kekuatan angin. Kadangkala kekuatan angin itu datang, tapi kemudian mendadak lenyap begitu saja. Mengapa bisa begitu, Kek? Karena kau belum berpengalaman. Memang, kau masih harus banyak berlatih, Uni. Dengan latihan terus-menerus, tekun, suatu ketika kau pasti akan menguasai jurus angin lengan 1000 ini dengan sempurna. Tapi ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu, Ndu. Apa itu, Kek? Ya, memang inti daripada ilmu kanuragan adalah pemusatan pikiran. Dan pemusatan pikiran ini akan sangat sulit jika seseorang tidak menguasai atau memiliki tenaga dalam yang tinggi.
Karena itu, aku bermaksud memberimu tambahan tenaga dalam. Apakah tenaga dalam tidak bisa dilatih sendiri, kek? Bisa, Ndu. Bisa. Tapi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, coba sekarang kau duduk bersila menghadap kemari. Ayo. Ya, begitu. Sekarang kau kosongkan pikiranmu. Kau lemaskan otot-ototmu. Jangan ada sedikit pun ketegangan menjalar di tubuhmu. Ini, kakimu masih tegang. Lemaskan saja. Juga tangan-tanganmu, wajahmu, seluruh anggota tubuhmu. Jangan ada yang tegang. Ya, sekarang aturlah pernafasanmu sebaik-baiknya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, terus begitu ya. Aturlah tarikan nafasmu secara baik. Ki Sugata Brahma duduk bersila tepat di hadapan Sakawuni. Kedua belah telapak tangannya diletakkan di atas paha. Pendekar lengan 1000 itu lalu memejamkan matanya rapat-rapat dan mulai mengatur pernafasannya. Tak lama kemudian nampak tubuhnya bergetar, wajahnya menjadi tegang. Kemudian tangannya meraih lengan Sakawuni dan menggenggamnya erat-erat. Sakawuni merasakan ada hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Hawa dingin itu terus menjalar memasuki rongga-rongga tubuhnya. Kemudian telinganya menangkap suara angin yang menderu-deru. Suara angin itu semakin lama semakin kencang, dan Sakawuni merasakan dadanya agak sesak. Sementara itu Ki Sugata Brahma terus menyalurkan tenaga dalamnya. Mendadak orang tua itu tersengal-sengal seperti merasa kesakitan yang amat sangat. Ada apa, Kek? Kau tidak apa-apa, Kek? Tidak, Buni. Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa sangat lelah. Kakek jangan terlalu memaksakan diri. Tidak, Bu. Bukan memaksakan diri. Memang kakek sudah seharusnya melakukannya. Sekarang ini aku sudah tua, Buni. Aku merasa sudah tidak pantas lagi mendapat julukan pendekar angin lengan 1000. Apa yang baru saja kulakukan adalah merupakan langkah terakhir bagi seorang bekas pendekar yang ingin mengundurkan diri dari dunia kependekaran. Apa maksudmu, Kek? Aku masih belum mengerti. Ya, sekarang ini kakekmu sudah tidak mempunyai tenaga dalam lagi, Ndu. Tenaga dalamku sudah seluruhnya aku pindahkan ke dalam dirimu. Sekarang ini tubuhku sudah menjadi kosong. Aku sudah bukan pendekar lagi. Aku sudah menjadi orang biasa, Ndu. Mengapa harus begitu, Kek? Ya, memang harus begitu. Seorang pendekar, jika dia ingin surut,
maka dia harus mewariskan ilmunya pada orang yang lebih muda yang dipercayainya. Ini sudah lumrah, Ndu. Ilmu hanyalah barang titipan. Tidak selamanya manusia memilikinya. Manusia hanyalah sepotong bambu bagi sebuah pancuran air. Dia hanyalah dipergunakan air untuk lewat. Setelah air itu lewat, apalagi yang dimilikinya? Tidak ada apa-apanya. Hanyalah sepotong bambu. Tapi setidak-tidaknya kita harus berusaha menjadi sepotong bambu yang baik, yang tidak bocor, sehingga air kehidupan bisa melewatinya dengan aman, tidak tumpah kemana-mana. Pikiranku menjadi tidak tenang. Ada sesuatu yang tidak enak menyelinap di balik hatiku. Sesuatu yang terasa kosong, sunyi, hampa. Kalau akhirnya hanya akan seperti ini, lebih baik aku tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Arya Kamadanu. Wah, betapa mahal yang harus dibayar untuk sebuah cinta. Alangkah mahalnya. Aku harus membayarnya dengan luka yang tidak mungkin disembuhkan untuk selama-lamanya. Luka yang akan selalu membekas di dalam hatiku dan terbawa sampai ke liang kuburku. Tapi semua ini salahku sendiri. Dan aku sudah berjanji tidak akan bergaul dengan laki-laki. Tapi kenapa aku harus mengingkari janjiku itu? Dan sekarang beginilah akibatnya. Aku sendiri yang menjadi korban. Kek. Kau masih belum tidur juga, Muni? Aku tidak bisa tidur, Kek. Sudahlah, Muni. Kau harus melupakan Anggir Kamandanu. Aku sudah mencobanya, Kek. Tapi aku selalu gagal. Kenapa bisa begitu, Kek? Mengapa bisa begitu? Iya. Ya, memang harus begitu, Ndu. Itulah dunia kehidupan anak-anak muda. Kau tidak perlu heran. Nanti suatu saat kau akan mengerti juga. Tapi sekarang ini, Kek. Sekarang ini aku menderita karenanya. Kau harus sabar, Ndu. Gunakanlah akal sehatmu. Akal sehat harus bisa kerjasama dengan perasaan. Perasaan bisa memberikan kepada manusia hal-hal yang menyenangkan. Tapi jangan biarkan dia hidup terlalu liar. Gerakan-gerakannya harus dibatasi. Dan akal sehatlah yang membatasinya, mengaturnya, menuntunnya. Perasaan bisa membuat manusia tertawa, tapi akal sehat bisa membuat manusia bijaksana, Ndu. Kata-katamu itu masih sukar untuk dimengerti, Kek. Bagaimana penjabarannya? Marilah kita bicara langsung pada persoalannya, Buni.
Sekarang ini pikiranmu sedang risau. Hatimu sedang tidak tenang. Jiwamu sedang goyah. Dan semua itu karena laki-laki, bukan? Kau kecewa begitu tahu bahwa Anggir Kamandanu ternyata sudah mempunyai seorang istri. Laki-laki memang patut dibenci. Tidak, Andu. Tidak. Kebencian tidak akan mengatasi persoalan. Justru kebencian akan semakin memburuk keadaan. Maksud kakek, aku harus mengampuninya? Ya, tidak ada jalan lain lagi, Andu. Kau harus mengampuninya. Kau harus melupakannya. Dia sudah berbuat tidak adil padaku, kek. Mengapa aku harus mengampuninya? Kalau ku ingat-ingat kembali, malu sekali rasanya. Laki-laki memang gombal. Dengarlah baik-baik, Ndu. Segala yang hidup di muka bumi ini tidak berjalan dengan sendirinya. Mengapa angin harus bertiup ke utara dan bukan ke selatan? Mengapa langit harus berwarna biru? Udara di lereng Gunung Bromo ini sangat sejuk. Mengapa harus begitu? Laut tidak bergelombang dengan sendirinya. Matahari tidak terbit dan tenggelam dengan sendirinya. Di balik kegiatan alam semesta ini, ada tangan-tangan yang mengaturnya, Ndu. Tangan-tangan yang sangat perkasa. Orang-orang mengagumi keperkasaan yang dimiliki Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, atau Empu Sendok, pendiri kerajaan Medang, atau raja-raja Mataram Tunggal seperti Rakai Kayuwangi Dialokapala, Rakai Watu Humalang, ataupun Diadaksa. Orang juga mengagumi keperkasaan raja-raja Sailendra, seperti Raja Banu, Raja Samaratungga, Raja Balaputra Dewa. Tapi kalau misalnya keperkasaan raja-raja itu tadi bisa ditumpuk menjadi satu, belumlah berarti apa-apa dibandingkan keperkasaan tangan-tangan yang mengatur alam semesta ini, Ndu. Belum seberapa. Karena itu, Ndu, pertama kali akal sehat kita harus mau percaya, mau tunduk pada kekuatan raksasa itu, ya. Dan setelah percaya, barulah hati kita menjadi yakin. Dan setelah yakin, barulah kita mampu berserah diri. Itulah sebenarnya tujuan utama dalam hidup manusia, Buni. Berserah diri, tidak neko-neko, tidak mengikuti alur-alur pikiran yang mengacaukan ketenangan jiwa. Jodoh itu pun sudah diatur, Buni. Sudah ditentukan dari sananya. Kau boleh kecewa, boleh menangis, boleh menyumpah, boleh memaki-maki dirimu sendiri, boleh kesal dan membenci semua yang ada di permukaan bumi ini. Tapi kau tidak akan mampu merubah apa yang sudah digariskan di dalam nasibmu, Ndu. Kalau memang Anggir Kamandanu itu menjadi jodohmu, dia tidak akan kemana-mana lagi. Kalian pasti akan bertemu lagi. Nah, bagaimana, Ndu? Kau bisa menerima penjelasan dari kakekmu ini? Aku masih belum bisa menerimanya sepenuhnya, Kek. Tidak apa-apa. Namanya baru menjadi lakon. Memang baru sampai di situ. Suatu ketika nanti kau pasti akan mampu memahaminya. Dan dengan sendirinya mampu menerimanya. Baiklah.
Kalau kau memang belum bisa tidur, sebaiknya kita berlatih lagi. Coba. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kau dapat menguasai jurus-jurus angin lengan seribu. Ki Sugata Brahma dan Sakawuni lalu melangkah ke halaman. Sakawuni duduk bersila di tengah-tengah halaman, sementara Ki Sugata Brahma berdiri di sebelahnya. Kau sudah siap, Ndu? Siap, Kek. Nah, sekarang mulailah. Aturlah pernafasanmu. Setelah itu pusatkan perhatianmu di kendang telinga sampai terdengar suara angin yang menderu-deru. Baik, Kek. Sakawuni lalu memejamkan kedua belah matanya rapat-rapat. Aneh sekali. Sekarang dia merasa sangat mudah memusatkan pikirannya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia sudah dapat menangkap suara angin yang menderu-deru. Semula suara angin itu hanya terdengar sayup-sayup sampai di kejauhan sana. Tapi semakin lama, suara angin itu semakin kencang. Tubuh Sakawuni menjadi bergetar. Lengan-lengannya ikut bergetar. Wajahnya menjadi tegang. Dalam keadaan seperti itu, Sakawuni lebih nampak seperti seorang ahli sihir daripada seorang gadis tani bala yang berhati polos. Kita sudah jauh melewati kaki Gunung Bromo. Di mana itu letaknya desa Tanibala? Sebaiknya kita bertanya pada seseorang, Kakang Bajil. Nah, itu dia. Panggil saja orang yang sedang mencangkul di sawah itu, Kakang. Hei, kau! Kemari kau! Ya, kau! Cepat kemari! Tuan-tuan, ada apa Tuan-tuan memanggil saya? Kau tahu di mana letaknya desa Tanibala? Desa Tanibala? Ya. Di sana, Tuanku Dewi. Di sana letaknya. Apakah masih jauh dari sini? Kurang lebih 20 pa lagi. Tidak jauh kok. Hei, apa kau kenal dengan seorang pendekar wanita yang bernama Sakawuni? Sakawuni? Iya.